Generasi sandwich itu ketika kita membiayai atau punya tanggung jawab untuk biayain diri sendiri, orang tua, dan juga generasi di bawah kita. Oke. Anak yang udah berkeluarga, atau mungkin yang single punya kakak adik juga ikut dibiayain. Nah itu juga bisa disebut sebagai generasi sandwich. Kalau kita bicara generasi sandwich saat ini, ada banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Hidup di mana dia bekerja, menghidupi keluarganya, anak-anaknya, tapi kemudian juga harus bertanggung jawab untuk ikut membantu perekonomian keluarga. Membackup keuangan keluarga, orang tuanya, bahkan juga adik-adiknya masih menjadi tanggung jawabnya. Persisnya seperti apa sebetulnya generasi sandwich ini secara definisi gitu? Yes, jadi generasi sandwich ini lagi ramai banget ya. Banget. Apalagi sejak pandemi gitu kan. yang dulunya mungkin generasi sandwich katanya usia 30-40. Tapi sekarang nggak menutup kemungkinan lebih nih. muda lagi. Iya. Nah, tapi sebenarnya kita balik lagi nih, generasi sandwich itu apa sih gitu kan. Jadi generasi sandwich itu ketika kita membiayai atau punya tanggung jawab untuk biayain diri sendiri, orang tua, dan juga generasi di bawah kita. Oke. Anak yang udah berkeluarga, atau mungkin yang single punya kakak adik juga ikut dibiayain. Nah itu juga bisa disebut sebagai generasi sandwich kayak gitu. Jadi bebannya tuh banyak ya. Tidak cuma dirinya sendiri, tapi juga adiknya, anaknya, orang tuanya. Sementara dia hanya punya satu income. Benar. Itu yang bisa jadi masalah sih kadang ya. Jadi stres ya. banget. Kan kebutuhan kita mungkin bisa kita kontrol ya. Tapi kalau kebutuhan keluarga kan kita nggak tahu ya. Tapi kita kan berusaha untuk membantu sebagai bagian dari keluarga supaya keluarga kita nggak kekurangan ya. Betul. Nah ini gimana ngatur keuangannya? Ada aturan nggak sih sebetulnya kalau menjadi generasi sandwich ini, misalnya harus mengalokasikan berapa persen untuk orang tuanya, berapa persen untuk anak-anaknya, adik-adiknya? Oke. Pertama mulai dulu nih Kak Yudi. Harus tahu kalau misalnya menghasilkan uang dan merencanakan uang itu dua hal atau dua skill yang berbeda, dan nggak bisa disamain. Tunggu, merencanakan keuangan dan menghasilkan dan merencanakan itu beda ya? Beda dong. Yang orang tahu cuma menghasilkan doang, terus didiemin dalam rekening bank doang gitu kan. Itu akan jadi masalah. Oh iya? Iya dong. Didiemin pun akan jadi masalah? Akan jadi masalah. Oh bisa ya? Iya, tanpa kita sadari ya nilai uang tersebut kan akan turun gitu. Oh I see. Nah, balik lagi nih, menghasilkan uang kita capek-capek cari uang, kerja, tukerin emosi kita, energi kita buat dapetin uang. Setelah itu cuma didiemin. Yes, betul. Ya nggak akan jadi apa-apa. Nah, itu dia generasi sandwich zaman sekarang. Penting banget untuk mikirin gitu kan. Ini uangnya tuh mau diapain gitu. Dan direncanainnya itu untuk orang tua, dibagi-bagi, dialokasiin, itu perlu penuh perhitungan gitu. Nah, karena kalau enggak ya kena mental nantinya. Betul. Aduh, jangan sampai kena mental sahabat Sonora ya. Jadi aturannya ada rules. Sebetulnya dalam dunia perencanaan keuangan itu ada rule nggak sih yang mengajarkan kepada masyarakat gitu, sahabat Sonora ya, untuk berapa persen sih sebetulnya alokasi untuk A, B, dan C gitu ya? Kalau khususnya ngerencanain uang itu nggak bisa dipukul rata, Kak Yudi, karena kan kita terlahir dari kondisi keluarga yang berbeda-beda. Betul. Kemudian unik ya? Iya, kita juga punya beban yang berbeda-beda nih. Nah, mungkin yang paling umum biasanya kan 50-30-20 gitu kan. 50 untuk apa? 30 untuk apa? 50% biasanya untuk biaya hidup biasanya. Kemudian 30% untuk apa dan 20% untuk apa gitu kan. Boleh tuh kita mikirin tergantung kebutuhan kita. Tapi balik lagi, kalau mau freedom berarti porsi untuk investasi atau tabungannya harus diperbesar. Gitu. Gitu. Porsi untuk tabungannya harus diperbesar ya. Kan kita kerja untuk sekarang dan masa depan, bukan untuk sekarang doang gitu kan. Betul. Nah, cuma ya kadang orang terjebak di generasi sandwich karena mereka nggak merencanakan masa pensiunnya atau masa tuanya. Nah, itu dia. Dalam keuangan itu ada ini nih Kak Yudi, pernah dengar nggak segitiga atau piramida keuangan? Gimana sih itu, gimana? Nah, jadi ada piramida nih Kak Yudi. Pertama itu adalah dana darurat. Wajib orang punya dana darurat nih, biasanya 6-12 kali dari pengeluaran. Kemudian yang kedua baru punya proteksi. Ada nih resiko yang nggak bisa kita kontrol. Kita punya uang sekalipun ada yang nggak bisa dikontrol gitu kan. Bahkan orang yang punya jabatan atau posisi setinggi apapun gitu, ada nih masalah yang nggak bisa dikontrol. Apa itu Kak Yudi? Apa itu? Sakit. Iya dong. Yang tidak terduga. Unpredictable, tapi emergency dan memang butuh. Darurat ya. Itu sangat
diperlukan untuk dipikirkan dari sekarang gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah investasi. Oke. Nah, investasi ini baru boleh dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, kita kan masing-masing punya keinginan ya. Kayudi mungkin pengen punya rumah, aku mungkin pengen punya mobil gitu kan. Dimana dana itu butuh jumlah yang berbeda. Nah, di situ kita mulai tuh, baru boleh mulai merencanakan. Gitu. Oke, jadi perencanaan keuangan itu bermula dari goals apa sebetulnya yang ingin dicapai. Yes. Tujuannya apa? Harus jelas dulu ya. Jelas dulu dong.